Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Islam Rahmatan Lil Alamin. Saya Subagia, Pak, dari Dapil Cilodong Tapos. Insya Allah saya hadir ke sini ingin berbincang-bincang dengan Bapak siapa nih? Pak Suhanda. Pak Suhanda ya. Bapak berdagang ini ya Pak ya, minuman ya Pak? Minuman, kopi, es, dan makan makanan ringan lah. Baik Pak, saya mau tanya, sekarang ini banyak Pak caleg yang mengatakan saya akan memajukan Depok, saya akan mensejahterakan rakyat, saya bersama dengan rakyat Depok akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi itu slogan saja Pak. Mereka tidak memberikan isi daripada slogan itu. Menurut tanggapan Bapak atas slogan-slogan itu seperti apa Pak? Apakah itu hanya jual mimpi atau bagaimana? Kalau saya memang sudah terbiasa ya, 5 tahun sekali dalam pemilihan, mau DPR RI, mau DPD, ya mau presiden, cuman nggak kaget lagi masalah itu. Masalahnya udah biasa begitu, karena kita gimana ya, emang biasa janji-janji doang, nggak pernah menepati waktu dia sudah jadi di pusat atau di DPRD gitu. Artinya anggota DPRD maupun DPR RI yang kemarin yang berjanji-janji ini dan itu hanya memberikan sebuah, kalau anak muda sekarang katakan PHP ya Pak ya, pemberi harapan palsu. Pak, mohon maaf, saya Subagia Pak, dari Dapil Cilodong Tapos. Dari partai apa Pak? Partainya Umat Pak. Umat. Ya. Insya Allah saya hadir di sini bukan untuk memberikan janji Pak. Insya Allah saya akan memberikan bukti. Apabila mana saya sudah menjadi anggota DPRD Kota Depok, insya Allah APBD Kota Depok pasal 23 Undang-Undang Menteri Dalam Negeri itu boleh Pak didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah di sini saya akan membuat sebuah program yang namanya ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah itu bergerak Pak dalam permodalan yang tidak ada bunga serupiah pun Pak. Jadi setiap pedagang minimal 20 orang itu kita akan bikinkan badan koperasi. Di koperasi itu akan kita kucurkan 100 juta Pak. Nah itu nanti pinjaman itu harus dikembalikan, namanya pinjaman ya Pak ya. Harus dikembalikan. Yang Bapak perlukan adalah untuk menghimpun para pedagang di sini, siapa saja yang mau minjam, tapi bukan untuk beli kulkas Pak, bukan untuk beli TV, tapi benar-benar buat usaha ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan hal ini kita bisa laksanakan. Nah menurut Bapak dengan janji saya seperti itu, dan kalau saya tidak menempati sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa janji-janji itu diminta pertanggungjawaban Pak ya. Janji itu hutang. Kalau saya tidak mengusulkan hal ini, saya siap Pak untuk dilaporkan ke DPD Partai Umat untuk dipecat. Bukan menit, tapi detik itu juga Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak dengan statement saya atau pernyataan saya? Kalau pendapat saya emang ini sangat bagus. Masalahnya di sini sudah terbiasa meminjam pada bank keling, itu yang merusak perekonomian warga sini. Dan itu setiap warung pasti minjem bank keling. Kalau misalkan Bapak terpilih, mungkin ya bank keling kita hapuskan semua, jangan sampai minjem bank keling lagi. Ini kan merusak perekonomian masyarakat. Jadi bunganya terbesar, baru minjem sekarang, besok udah ditagih. Itu ya setiap harinya sekian tuh banyak pedagang-pedagang di pinggir tuh saya lihat, saya perhatiin tuh bank keling semua. Setiap sore ditagih terus, itu merusak.
Ya kalau kita misalkan ada program kayak gini, seperti ini, ya bisa-bisa aja nanti kita janji sama dia, sama beliau itu harus dihapus bangkelingnya. Jangan sampai minjem bangkeling lagi. Duit ini kita pakai, kita gunakan untuk modal usaha beliau gitu. Alhamdulillah Bapak mengerti sedikit tentang riba ya Pak ya. Memang Pak, perekonomian kita itu ditopang oleh perekonomian kafir Pak. Sehingga rakyat kita hanya diiming-iming dengan uang 200-300 ribu, sengsaranya 5 tahun Pak. Tapi saya di sini tidak menawarkan uang 300 atau 500 ribu. Tapi saya menawarkan kebahagiaan selama 5 tahun Pak. Insya Allah dengan niat kita untuk mencari ridha Allah, insya Allah kita akan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman sebagaimana tagline Partai Umat Pak. Tagline-nya seperti itu Pak, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Insya Allah hal itu kita akan laksanakan dan kita akan bumikan Pak. Nah untuk itu kepada masyarakat khususnya Cilodong ya Pak ya, untuk jangan terpengaruh dengan hanya uang 200-300 rupiah tapi sengsara 5 tahun. Jangan terpengaruh seperti itu. Tapi terserah, ini adalah sebuah pilihan. Anda mau sengsara atau Anda mau bahagia? Anda mau ke surga atau Anda mau ke neraka? Kan begitu ya Pak ya? Itu terserah. Tetapi kita diberikan oleh Allah merupakan yang termulia dari alat manusia, itu adalah akal Pak. Akal kita harus digunakan. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tadabbarun. Kata Allah, apa engkau nggak bisa mikir? Mana yang jelek, mana yang bagus? Kan begitu. Ini mana neraka, mana surga? Mana riba, mana perniagaan? Kata Allah, Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan memberkahkan perniagaan. Insya Allah saya subagia Pak untuk wilayah Cilodong Tapos, Partai Umat itu nomor 24. Kebetulan saya pilihannya adalah nomor 8. Insya Allah saya akan berkomitmen Pak. Berkomitmen untuk membumikan ekonomi syariah ini. Ya otomatis Pak, saya nggak punya uang. Uangnya ada di mana? Adanya di APBD Pak. Insya Allah kita akan usulkan hal itu. Jangan sampai APBD ini hanya untuk infrastruktur yang diakal-akalin Pak infrastrukturnya gitu ya. Jadi hanya untuk kepentingan kelompok, untuk keuntungan kelompok, sementara masyarakat Depok dibiarkan terjerat, terhimpit oleh pinjaman bank keliling yang Bapak katakan tadi ya Pak ya. Baik, dengan ini saya akhiri wawancara saya dengan Bapak siapa Pak? Pak Suhanda. Pak Suhanda. Bapak merupakan orang Cilodong asli yang insya Allah akan mendukung program dari ekonomi syariah ini ya Pak ya. Kalau begitu terima kasih Pak Suhanda atas waktunya. Semoga Allah berikan keberkahan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Pak Suhanda. Demikian wawancara saya dengan Pak Suhanda, orang asli Depok yang kebetulan dia berdagang minuman di dekat Setu Cilodong. Diperlihatkan perdagangannya. Oke. Baik Pak AA sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.